Yang balance sheet nggak kelihatan ya? Agak digeser. Bawahnya mana? Total aset dan ininya. Nah, ini salahnya di mana nih? Di income statement udah benar 22.050. Kenapa di RE-nya nih kayaknya? Cash 55 benar. Account receivable 62.750. Terus equipment 29.250. Surplus 700. Nah, ini. Nah, retained earning ini kan jadinya berapa? Coba ke bawah, turun, Pak. Harusnya benar ya. 11.250 pada ya sudah benar. Saat saya cek karena RE-nya tidak saya pisah. Sudah benar kok. Ada yang masih belum jelas. Gak bisa kata siapa kesulitan kemarin? Mbak Desi? Iya, Pak. Kemarin teman-teman pada bilang kesulitan, Pak. Nah, ini nyatanya bisa. Mungkin teman-teman sebenarnya masih bingung, tapi malu bilangnya, Pak. Kayak saya. Lah ini bisa, ini Citra ini bisa bikin worksheet, udah benar. Apa yang masih bingungnya apa? Mungkin Pak kalau kemarin kan waktunya cuma sedikit, jadi kemarin 2 jam loh. 1 jam Pak, lebih lah. Ini nanti soalnya 5 loh. Ini bagian dari 5 ini. Dengan waktu 2,5 jam. Ini harusnya nggak boleh lebih dari 1 jam.
Kalau kemarin tak kasih waktu 1 jam tuh udah terlalu longgar loh. Makanya harus memang banyak latihan ya. Ini nanti bagian dari 5 soal yang seperti ini juga dikerjakan tidak boleh lebih dari 1 jam karena 2,5 jam. Bayangin aja 2,5 jam dibagi 5 soal. Berarti kalau rata-rata 1 soal kan berarti berapa? 2,5 itu berapa menit? 2,5 kali 60, 150 menit bagi 5. Jadi masing-masing setengah jam. Nah, karena ini porsi yang paling sulit dan paling banyak sih, bukan sulit sih enggak. Banyak, jadi ya bisalah nanti yang lain dipersingkat 15 menit kayak konsinyasi, installment, nanti tidak boleh harus lebih cepat supaya waktunya bisa ini. Dek, silakan ditanya yang mana nih dari jurnal-jurnal yang nggak paham yang mana. Jadi dipahami aja kalau memang nanti tanggungan siapa, tanggungan kantor pusat atau kantor cabang. Berarti yang ngeluarin duit yaitu yang menanggung. Ngeluarin duit berarti kan kredit di kas, di kreditnya kas. Kalau dia kantor cabang yang menanggung berarti kas keluar dari kantor cabang. Jadi kreditnya kantor cabang adalah kas, debitnya home office. Kebalikannya seperti itu. Kalau kantor pusat yang menanggung, berarti kasnya kredit pada kantor pusat, debitnya adalah branch. Gitu aja. Kalau belum terima duit, misalnya belum nyetak, berarti kas diterima. Debitnya kas, kreditnya home office atau branch. Tergantung siapa yang belum terima. Kalau yang belum terima kantor cabang, berarti kreditnya home office. Tapi kalau yang belum terima kantor pusat, berarti kreditnya branch. Gitu aja sih. Apalagi? Pak, Ya, izin bertanya Pak. silakan. Yang nomor 4 kan dia bilang ditanggung Pak ya. Nah itu ada cash yang harus dibayarkan berarti kan Pak. Nah tapi yang Ya, nomor 3 itu kan penagihan piutang, kenapa nggak ada cash yang masuk Pak? Kenapa jurnalnya home office pada akun receivable? Itu cara menandai adanya cash yang masuk dan tidak adanya cash yang masuk itu seperti apa Pak? Terima kasih. Yang mana penagihan? Penagihan piutang cabang oleh kantor pusat, belum dicatat oleh cabang. Penagihan piutang cabang oleh kantor pusat, belum dicatat oleh cabang sebesar 10.000. Nah, yang nagih kan kantor pusat, ya toh? Iya Pak. Ya berarti yang terima kas hanya kantor pusat, cabangnya hanya mengkredit piutangnya saja, gitu loh. Yang terima kantor pusat, Mas. Karena kan yang nagih kantor pusat, ya toh? Sama aja yang nanggung kantor pusat, yang bayar kantor pusat, kreditnya kantor pusat cash. Nah kalau ini dia terima, tapi yang nagih. Bedanya kalau yang nagih itu terima duit, kalau yang nanggung itu kemarin duit. Paham enggak? Paham Pak. Nagih berarti terima duit, tapi yang nagih kan kantor pusat ini. Berarti yang terima duit adalah kantor pusat, yang debit cash adalah kantor pusat. Kantor cabang hanya mengkredit akun receivable-nya saja. Ya. Berarti jadi bedanya di jurnal, kalau berarti di jurnal kantor pusat nanti cash pada branch ya, Pak? Iya. Iya. Oh, siap. Baik, Pak. Siap-siap. Terima ya, kasih, Pak. Gitu. Jadi sama itu kayak nanggung, kalau nanggung ngeluarin cash, kalau nagih dapetin cash. Ya, tinggal yang nagih siapa? Yang nagih kantor pusat, jadi yang terima cash adalah kantor pusat. Cash pada branch. Yang ditagihkan kan kantor cabang.
Berarti home office pada account receivable. Siap, siap. Ya. Siap, Pak. Kalau sebaliknya kalau nanggung berarti bayar. Yaitu siapa yang nanggung? Kantor cabang yang bayar. Berarti kreditnya cash pada kantor cabang. Ya. Ya. Kalau yang nanggung kantor pusat, cash pada kredit di kantor pusat. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Husnul, kenapa? Tapi bukan soal ini, Pak, tapi terkait materi. Jadi misalkan, Pak, kalau yang dipelajari kemarin-kemarin itu kan pengiriman barang dagang ya, Pak. Misalkan kalau yang dikirim itu equipment atau yang lain-lain. Nggak ada. Pokoknya yang keluar adalah yang dipelajari. Iya, Pak. Ya. Jadi yang keluar yang ngirim barang dagang atau ngirim uang. Itu aja. Jadi jangan berpikir di luar yang dipelajari ya. Ya, Pak. Kemudian, Pak, yang kedua, misalkan pusat mengirimkan barang dagang ke kantor cabang, lalu barang dagang ini suatu saat dijual oleh cabang, Pak. Nah, nanti waktu penjualan, jurnalnya itu yang dikredit, yang berkurang, itu inventorinya atau akun shipment from home office, Pak. Ya, inventory dong. Shipment itu kan hanya, itu nanti shipment-nya kan shipment itu kan hanya untuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nanti akan dieliminasi saat nyusun laporan gabungan. Tapi kalau yang di sini yang keluar yang dia jual keluar berarti inventorinya ya kredit seperti menjual biasa. Jadi yang shipment itu nanti akan dieliminasi saat seperti ini, saat penyusunan laporan gabungan itu. Tidak masalah. Eliminasi juga inventorinya kan apa? Anti-less-nya juga disesuaikan. Berarti kan anti-less-nya sudah terrealisasi kan. Berarti anti-less di debit pada inventory. Shipment to balance ya. Oh iya, Pak, berarti dari manapun persediaan dagangnya yang ada di cabang, itu nanti kalau dijual keluar selain kantor pusat, berarti tidak dibedakan antara tadi ya, Pak, ya, sumbernya walaupun dapat dari manapun. Ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan. Jadi pertanyaannya hanya seputar yang kita pelajari ya. Jangan bertanya di luar konteks, itu nggak akan keluar. Saya jamin itu. Karena kalian itu kan D3 pajak kan. Bukan D3 akuntansi. Jadi pembelajaran akuntansi ini hanya sekedar pengenalan. Bukan disiapkan jadi akuntan. Kalau akuntan ya memang lebih dalam pembahasannya. Jadi intinya home branch itu pertama harus direkonsiliasi dulu. Apakah perkiraan home sama branch-nya sama belum gitu ya. Kalau belum berarti mesti ada in transit gitu ya yang belum dicatat. Nah, seperti itu harus direkon. Yang berikutnya eliminasi terkait shipment to branch sama shipment from home office. Jadi
Dua-duanya harus dihilangkan dengan mendebet unrealized. Terus persediaan akhir juga harus disesuaikan. Minggu depan kita quiz ya untuk ngecek kesiapan Anda. Silakan kalau tanya yang soal apa masalah yang terkait di apa topik yang lain. Atau kalau mau tanya yang home office dan lagi juga nggak apa-apa. Gimana? Udah mau jalan-jalan atau apa mau dilanjut pertanyaan? Oh, saya kasih soal latihan lagi. Mau di luar itu. Bapak saya ingin mau nanya, Pak. Ya. Ntar itu ujiannya itu kan soalnya ada 5 ya, Pak, kata Bapak. Ya. Ujian UTS nanti, Uh-huh. itu kan soalnya kata Bapak ada 5. Nah, itu ntar kita dikasih format lembaran Excel buat di-print atau enggak ya, Pak? Excel untuk apa? Untuk di-print kayak worksheet ini. Oh, worksheet cuma disediain ini. Cuma disediain apa? Kotak-kotaknya. Iya, maksudnya itu. Tapi tulis tangan gitu ya. Iya, Pak. Siap, kasih, Jadi, Pak. ya. Terus ada lagi? Pak, berarti untuk kuis yang minggu depan itu dari materi pertemuan 1 sampai Oh hari ini ya, Pak? iya. Iya dong. Supaya ya kan ujiannya tidak hanya habis. Mulai dari likuidasi partnership sampai home office. Deg-degan, Pak. Ya. Makanya harus banyak latihan, Mbak. Kalau nggak banyak latihan, wah pasti nggak rampung itu karena ini materi paling padat ini. Artinya dengan 5 soal hanya 150 menit itu kalau nggak sering latihan berat. Kalian kan pasti udah punya kunci toh yang itu. Apa itu? Makanya saya nggak mau pakai bukunya BIMS itu karena sudah ada kunci. Percuma kalau saya ajarkan dengan latihan soal di BIMS. Itu buat latihan Anda di rumah. Silakan dengan kunci itu dipelajari lah. Sudah pada punya toh kuncinya BIMS? Ngaku aja. Saya juga pernah jadi mahasiswa masalahnya. Nggak mungkin kalau nggak punya. Siapa yang belum punya? Siapa yang sudah ngaku ya? Udah ya. Mahasiswa lebih cepat biasanya kalau nyari data itu. Ya apa enggak? Ya apa ya? Halo? Halo? Nggak ngaku nih. Udah loh. Makanya di Pak harap punya kan? Enggak, Pak. Enggak nyimpen, Pak. Ah, nggak mungkin. Kalau di folder HP atau laptop nggak ada sih, Pak. Tapi biasanya di drive ada. Nah, iya. Dimanapun tuh apa ya terserah itu. Iya, maksudnya untuk latihan aja. Latihan sendiri gitu kan di situ banyak ya tidak banyak ragam soalnya sama dengan kayak di BIMS kan cuma beda angka saja makanya kalau kalian sering latihan ya nggak akan kesulitan. Gimana, ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak punya ya cari yang sudah punya Mas. Wah, rugi kalau nggak punya Mas. Zaman hari gini semua gampang didapat, jadi tinggal klik. Benar enggak? Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Kita mau latihan lagi. Latihan ada ini kerjain deh. Pada bengong. Kita cari